Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pertemuan 2 jaringan komputer. Kita akan bahas tentang subnetting. Tonton terus sampai habis ya, karena nih rada lumayan susah materinya. Yaudah, langsung aja ke materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi subnetting. Apa sih itu subnetting? Subnetting itu adalah proses membaca jaringan atau network menjadi beberapa sub atau JDK host sebagai subnet. Yang tujuan itu untuk membagi jaringan network atau jaringan atau network jika dari sebuah perusahaan itu memiliki banyak jaringan atau komputer. Kan misalnya jika suatu perusahaan mempunyai 120 komputer atau 110 jaringan, berarti kan mau nggak mau kita harus set manual dong 120 komputer itu, capek kan, makanya kita menggunakan something ini untuk biar tertata gitu. Tertata lah intinya. Terus keuntungan dari subnetting itu adalah mempermudah pengolahan jaringan. Terus yang kedua itu mengoptimalisasikan jaringan karena tidak terpusat pada suatu jaringan tunggal. Yang ketiga adalah mempermudah mengidentifikasi masalah dan mengisolasi masalah hanya pada saat tertentu. Nah, ini tabel CIDR. Nah, di tabel CIDR ini akan kita pakai pas kita mencari untuk mencari host awal, host akhir, dan broadcast. Nah, keterangannya itu, oh ya, sebelumnya ini subnet mask yang ini dari 9 sampai 16 itu untuk kelas A, 17 sampai 24 itu untuk kelas B, nah 25 sampai 30 itu untuk kelas C. Nah, keterangannya ini nih. Nah, CIDR itu adalah Process Inter Domain Routing. Nah, perhitungan subnetting ini harus dengan rumus dan langkah yang digunakan. Jumlah subnet itu rumusnya adalah 2 pangkat X. Jumlah host per subnet itu 2 pangkat Y min 2 dikurang 2. Nah, mencari blok subnet yaitu 256 dikurang nilai oktet pada terakhir pada subnet mask. Nah, nilai oktet terakhir subnet mask ini tergantung dari nilai CIDR. Misalkan kalau CIDR-nya 14, berarti subnet akhirnya 252. Terus kalau subnet akhirnya 19, berarti 224. Terus kalau subnet CIDR-nya itu 29, maka subnet terakhirnya oktet terakhirnya itu 248. Terus akhirnya itu membuat tabel. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan subnet masknya. Di sini saya ada soal. Misalkan oke, lanjut. Tadi maaf ada kesalahan teknis. Oke, ini kembali ke soal. Sekarang saya ada soal dimana soalnya itu adalah IP address dari kelas C, yaitu 192 168 10 50. CIDR nya 28. Nah, balik lagi. Nah, sebelum kita memasuki untuk mencari jumlah subnet, host, dan lain-lain, kita lihat dulu CIDR nya dulu, nilai CIDR nya dulu. Nah, di sini kan gini dulu deh. Nah, di sini kan CIDR-nya ini kan 28 dan ini kelas C, berarti kelas C itu dari 255 sampai 30. Ini karena 192 ini kelas C dan CIDR 28 nih. Ini CIDR-nya 28, berarti 255 255 24 240 subnet masknya. Nah, berarti sekarang kita udah ketahuan subnet masknya. Nah, untuk mencari jumlah subnet, jumlah host, dan jumlah blok itu kita harus merubah ini ke biner terlebih dahulu. Ini kan desimal, kalian rubah ke binernya dulu. Berarti 240 dari subnet mask ini nilai binernya itu adalah 1 1 1 1 1 1 1 1.
Mana 25 itu satunya 8. Biner satunya ada 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 8, 6, 8. 2, 8, 6, 8. Nah 240 ini 2, 8. Nah ini semuanya submask dari ini. Maksudnya ini bilangan biner dari subnet mask ini. Selanjutnya kita balik lagi ya, kita cari jumlah subnetnya. Nah jumlah subnetnya itu kan rumusnya 2 pangkat X ya. Nah X nya ini dapat dari mana? X nya ini dapat dari jumlah banyak angka satunya, maksudnya jumlah banyak angka biner 1 di nilai oktet terakhir. Kan nilai oktet terakhir 240, berarti kita fokusnya ke 240 aja. Berarti 240 binernya ini kan. Nah 2 pangkat X nya itu adalah jumlah banyak biner 1 di nilai oktet terakhir. Nah satunya ini ada berapa? Satunya ada 4. Ini kan jumlah subnetnya itu banyak angka biner 1, banyak biner angka 1 di nilai oktet terakhir. Kan berarti ini 1, 1, 1, 1. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa sih? Itu 9, 16. Udah ketemu dong jumlah subnetnya. Sekarang kita mencari jumlah host per subnet. Jumlah host subnet itu adalah rumusnya tuh 2 pangkat Y kurang 2. Y nya itu dapat dari mana? Banyak angka biner 0 di nilai oktet terakhir. Nolnya ada berapa sih? Ada 4. Itu agak 4 sama dengan, berarti Y nya itu 2 pangkat 4 minus 2. Tadi kan 2 pangkat 4 tadi berapa? 16 dikurang 2 dengan 14. Udah ketemu ya. Sekarang kita nyari blok subnetnya. Blok subnetnya itu 256 dikurang nilai oktet terakhir. Nah nilai oktet terakhirnya berapa? Nilai oktet terakhirnya kan 240. Nah nilai oktet terakhirnya tuh diambilnya yang subnet mask ini ya, jangan yang di sini ya, yang di subnet masknya. Berarti 256 dikurang 240 berarti 16. Nah 16 nya ini artinya adalah nanti akan ketahuan, kita akan membuat tabel. Berarti 16 berarti 0, 16, 32 terusnya sampai 240. Salah. Nah setelah kita buat ini, maka kita akan buat tabelnya. Buat tabelnya itu oke, kita buat dulu subnetnya. Host awal, host akhir, dan broadcast. Nah tadi kan subnet awalnya berapa tadi? 192, 168, 10, 50. Nah host awalnya itu untuk gampangnya gini aja, subnet ini ditambah 1, jadi 192, 168, 10, 51. Oke. Nah subnetnya ini kita tambahkan 16 karena setiap subnet ini setiap bertambah nilainya 16. Kayak gini nih, kan 192, 168, 10, 50. Berarti kan ini kan bertambah 16. Yang ambil dari blok subnet. 16 nya ini blok subnetnya. Berarti kita step itu bertambah 16. Jadi 192, 168, 10, 66.
bertambah lagi 16 lagi, 192, 168, 10, 82 ya, 82 kayaknya. Sebentar, aku saya salah ngitung. Ya 82 benar. Nah ini kan kesono-sononya kan panjang ya, langsung aja nggak apa-apa, langsung aja ke akhir. 192, 168, 10, 240, nggak apa-apa. Nah ini kalau host awal, berarti ini kan subnet host awalnya itu gampangnya dapat kayak gini. Subnetnya ini ditambah 1, jadi kan kita 192, 168, 10, 50. host awal karena ini ditambah 1, jadi 192, 168, 10, 51. Maka ini juga sama, ditambah 1 juga, jadi 192, 168, 10, 67. Ini juga sama, 192, 192, 168, 10, 83. Ini juga 192, 168, 10, 241. Nah sekarang kita mencari host akhir. Untuk mencari host akhirnya tuh sebenarnya kita nyari broadcast dulu deh, karena kalau nyari host akhir duluan kalian akan bingung dapat broadcastnya dari mana. Oke, sekarang kita nyari broadcast. Kita ini dulu ya, nyari broadcast di sini. Gampangnya untuk nyari broadcast adalah dari subnet yang di sini dikurangin 1, jadi 192, 168, 10, 65. Ini juga sama yang belum untuk nyari broadcastnya, berarti 192, 168, 10, 81 ya, salah, 81. Ini juga 192, 168, 10, 239 yang review tadi ya. Berarti untuk mencari broadcast caranya adalah nilai dari subnet mas yang di sini, subnetnya di sini dikurangin 1, jadi 192, 168, 10, 65. Nah di sini juga sama, yang di sini dikurangin 1, hasilnya ini. Nah yang di sini juga sama, 240 dikurangin 1, jadi 239 nih kayak gini. Nah sekarang kita mencari host akhir. Untuk host akhir adalah cara host akhir gampangnya adalah dari broadcast ini dikurangin 1 lagi. Dari broadcastnya ini, IP broadcastnya ini dikurangin 1, jadi 192, 168, 10, 64. 64 juga sama. Untuk nyari host akhirnya itu dari broadcast yang ini dikurangin, dari broadcast yang ini dikurangin 1, jadi 192, 168, 10, 80. Ini juga sama, ini dikurangin 1 dan broadcastnya ini dikurangin 1, jadi 192, 168, 10, 238. Dah. Kenapa nggak ini? Karena kita udah mentok 240 ini. Sebenarnya 240 ini udah mentok hasilnya, nggak ada penambahan lagi. Kalau cuma 21 tuh broadcast akhir, host akhir sama broadcastnya nggak ada. Dah, jadi deh bikinnya. Nah, pokoknya kalau ketemu soal kayak gini, untuk subjeknya segini, host awal, host akhir, broadcastnya segini tabelnya. Dah, oke, sekian, thank you. Ya, sekian video ini. Terima kasih dan nonton sampai habis. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di sesi Google Meet atau nanti di forum kalau saya memberikan pertanyaan materi yang ingin ditanyakan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.